Hebat sekali. Kondisinya begitu buruk, tapi dia punya optimisme yang tidak bisa dicuri dari dalam hatinya. Bagi dia, semua yang buruk pun bisa memberi makna bagi kita. Ini orang yang semangat, selalu pikirannya positif. Orang yang semangat tidak pernah mikir yang negatif. Coba orang yang udah gak semangat, mikirnya apa? Mati, mati. Padahal belum mati, saudara. Orang yang udah gak semangat apa? Cerai, cerai. Padahal belum cerai. Kalau udah gak semangat, pikiran kita akan tergeser ke hal-hal yang negatif. Makanya Viktor Frankl, sekalipun dalam kondisi yang sangat buruk, dia tidak pernah berkata, ini rugi saya di sini. Enggak. Dia bilang, hidup punya makna. Dalam segala situasi, termasuk yang terburuk sekalipun, bagiku tidak ada keadaan yang sia-sia. Dan setelah dia dikeluarkan, dia dianugerahi gelar doktor karena dia menjadi pendiri dari logoterapi. Jutaan orang ditolong sampai hari ini karena logoterapi yang terus disebarluaskan di seluruh dunia. Ayo, apa alasan kita hari ini? Situasi saya buruk sih. Coba kalau situasi baik, saya akan semangat. Lebih burukkah situasi kita dibanding Viktor Frankl? Anda tinggal di Bangkok, belum di Auschwitz, belum di Dachau, belum di Treblinka. Ini 4 nama yang menjadi sejarah kelam bangsa Eropa zaman-zaman Perang Dunia Kedua. Saudaraku, apa alasan kita sekarang? Situasi kah? Terbukti dalam situasi yang buruk, kalau orang memilih untuk tetap hidup, dia bisa hidup. Dalam situasi kejam, kalau dia memilih hidup, tetap bisa hidup. Makanya jangan buru-buru menyerah. Pilihlah kehidupan, pilihlah semangat, sekalipun di tengah kondisi yang sangat tidak memungkinkan. Akhirnya dia jadi orang yang besar, jadi orang yang namanya terukir dengan tinta emas. Sayang dia sudah meninggal tahun 97. Dia saksi hidup dari kekejaman Nazi. Ahmadinejad berkata bohong itu, tapi dia saksinya. Ya, saudara. Yang kedua, anak muda dari Amerika, namanya Kyle Maynard. Siapa yang pernah dengar nama ini? Ada? Puji Tuhan, saya mau terangkan dia. Dia masih hidup sampai sekarang. Ya, siapa dia? Inilah keadaannya. Mirip hamba Tuhan dari Australia. Siapa? Nick Vujicic. Ya, Kyle Maynard. Jadi dia umur 23 sekarang, karena dia lahir tahun 86. Dia kena penyakit yang namanya congenital amputation. Artinya amputasi dengan sendirinya, amputasi alamiah. Jadi gini, katanya yang saya baca, waktu dia ada di kandungan ibunya, dokter meng-USG kandungan ibunya dan melihat janin ini lengkap, sehat, bagus seperti anak normal yang lainnya. Tapi tiba-tiba menjelang hari persalinannya, si ibu kena virus. Ya, menjelang hari H dia dilahirkan, sang ibu kena virus. Dan virus itu menyebabkan waktu anak ini lahir, lengan sampai ke bawah, siku sampai ke ujung, lutut sampai ke ujung, lepas dengan sendirinya. Bayangkan, dokternya kagetnya minta ampun, karena terakhir dilihat anak ini sempurna. Tapi menjelang hari H dia kena virus, sang ibu kena virus, lalu dia dilahirkan, tangannya lepas, lengan bawah lepas dua-duanya, betis bawah lepas dua-duanya. Dokternya shock karena takut disalahkan. Lalu dia memohon Departemen Kesehatan Amerika mengadakan riset untuk kasus ini. Dan betul, diadakan riset dan didapati ada virus langka yang menyerang sang ibu. Jadi dokternya aman. Tapi buat dia mau marah sama siapa? Siapa yang mau disalahkan? Dia harus terima keadaan tanpa siku dan tanpa lutut. Tapi lihat mukanya, tidak ada wajah kecewa, wajah kepahitan. Dia beraktivitas seperti orang normal. Dia semangat belajar, bahkan dia lulus sudah S1 dari University of Georgia. Tahun ini dia sedang ambil S2 di tempat yang sama. Nggak tahu gimana belajarnya, tapi dia punya semangat belajar, bahkan lebih dari mahasiswa normal yang lain. Saudaraku, dia menolak memakai anggota badan palsu.
dia lebih memilih apa adanya saja. Coba kalau anak lahir di Indonesia, kerjanya duduk di lampu merah, minta duit terus. Ya, dia nggak mengisolasi diri dengan berkata, udah nggak usah sekolah deh. Orang tahu kok saya nggak punya jari, saya nggak punya kaki, ya ngapain sekolah? Enggak. Dia tetap exciting dengan hidupnya. Dia tetap bersemangat dengan hidupnya. Dia mau raih apa yang orang normal raih. Dia mau coba raih yang sama. Dan dia berhasil. Dan yang lebih hebat, dia suka nantang orang yang suka meremehkan dia. Kalau ada orang yang bilang, aduh kasihan kamu ya, dia bilang, nggak perlu kasihannya saya. Mau gulat lawan saya nggak? Bayangin, nggak punya tangan, nggak punya kaki, kok berani nantang? Wanna fight me? Ini dia aktivitas di luar kampusnya. Dia adalah pegulat amatir Amerika. Ingat, amatir, bukan profesional. Kalau profesional itu smackdown, mati dia kalau masih situ. Dibanting, nggak bisa bangun dia. Ya, dia masuk gulat amatir. Jadi gulat amatir itu aturannya jelas, ya, nggak sembarang pukul. Ada aturan untuk safety para pemainnya. Ada wahana pelindung dan sebagainya. Tapi hebat, dengan kondisi seperti itu dia bisa banting lawannya yang dia lawan orang normal. Bayangin, untuk dapat license bertanding di nomor normal itu dia perjuangannya berat, karena federasi gulat Amerika nggak mengizinkan dia. Kamu di nomor cacat aja deh, kan ada olimpiade cacat, betul nggak? Kamu di nomor cacat aja. Tapi dia tunjukkan dengan prestasi yang hebat. Saya bisa lihat di YouTube bagaimana dia latihan barbel. Bayangin, cuma setengah lengannya dia bisa angkat barbel berkilo-kilo. Ya, ada di YouTube. Saya ambil dari Google Picture. Saudaraku, dia berjuang untuk membuktikan bahwa dia mampu bertarung di nomor regular melawan pegulat normal. Dan akhirnya asosiasi gulat amatir Amerika memberi license. Oke, Kyle, engkau boleh bertanding melawan orang normal. Dan di nomor normal, rekor bertandingnya sampai 2008 yang saya baca, sampai 2008 rekor bertandingnya 36 kali menang dan 15 kali kalah. Ada kalahnya, kalau nggak ada kalahnya bohong. Ya, tapi lebih banyak menangnya. 36 kali menang, 15 kali kalah. Berarti lebih banyak menangnya. Orang begini, bayangin, kalau kita jadi lawannya bingung ya, mau pegang apanya, saudara? Kan gulat, kalau gulat kan harus pegang, saudara. Mau pegang apanya? Pegang tangan nggak ada, pegang kaki nggak ada, pegang kepala sungkan. Ya, tapi namanya gulat nggak ada sungkan-sungkanan. Kalau sungkan kalah deh. Lihat, bagaimana dia bisa piting orang, banting orang.